Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam kepada semua teman-teman yang sekarang ini sedang memutar video ini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan 4 makalah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Jadi 4 makalah ini adalah merupakan pemahaman Imam Al-Ghazali tentang manusia. Setidaknya kata Imam Al-Ghazali itu manusia itu mempunyai 4 kriteria. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, rajulun yadri annahu yadri. Yang kedua, rajulun yadri annahu la yadri. Yang ketiga, rajulun la yadri annahu yadri. Yang keempat, rajulun la yadri annahu la yadri. Nah, manusia menurut Imam Al-Ghazali, kalau kita identifikasi berdasarkan potensinya, manusia itu ada 4. Pertama yang saya sebut tadi, rajulun yadri annahu yadri. Jadi orang itu ada yang mengerti bahwa dirinya itu mengerti. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah, jadi orang itu mengerti bahwa dirinya itu mengerti. Kita terapkan ke kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat, atau kita terapkan ke apa saja. Jenis orang itu sesuai potensinya, berdasarkan kadar potensinya itu ada yang mengerti bahwa dirinya itu mengerti. Umpamanya di dalam bidang pertanian, orang itu ada yang mengerti bagaimana cara menanam padi yang benar, dan dia dengan kesadaran mengerti tadi itu, dia itu kemudian memberikan manfaat kepada orang lain. Karena dia itu sadar bahwa dirinya itu mengerti, maka dirinya itu harus bisa mendaya gunakan potensinya itu untuk kemaslahatan dalam bidang pertanian. Karena dia itu menguasai tentang pertanian, maka dia akan berusaha untuk mendaya gunakan pengetahuannya itu atau ilmunya itu untuk kepentingan kemaslahatan. Yang kedua, rajulun la yadri annahu yadri. Jadi ada orang yang tidak mengerti bahwa dirinya itu mengerti. Ada orang nanti di masyarakat itu yang sesungguhnya dia itu menguasai tentang dunia pertanian, paham benar tentang bagaimana cara menanam padi yang benar, bagaimana cara menanam cabai yang benar, dan seterusnya. Itu ada orang yang seperti itu. Akan tetapi dia itu tidak bisa mendaya gunakan kemampuannya itu untuk kemaslahatan. Malah terkadang dia terkesan males-malesan. Tapi kalau dia sudah bekerja, dia itu berhasil. Akan tetapi dia tidak bisa bermanfaat kepada orang lain. Dia tidak punya kesadaran sosial yang tinggi, sehingga walaupun dia itu mengerti, dia itu tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Tidak tahu caranya bagaimana, atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola potensinya itu tadi. Terus yang
ketiga adalah rojulun yadri annahu la yadri. Jadi ada orang di masyarakat nanti itu, ada orang yang mengerti bahwa dirinya itu tidak mengerti. Kalau di dalam pertanian itu kira-kira gini lah, ada orang yang tidak menguasai ilmu pertanian, nggak menguasai cara menanam padi yang baik dan seterusnya. Nah, orang itu dia sadar dengan ketidakmengertiannya itu, maka dia tidak akan memutuskan apapun terkait pertanian. Dia tidak akan memberikan apapun karena dia itu mengerti, dirinya itu tidak mengerti. Nah, biasanya orang yang seperti ini itu dia akan selalu semangat untuk belajar. Karena dia sadar bahwa dia itu tidak mengerti. Yang terparah menurut Imam Al-Ghazali adalah ketika seorang manusia itu dalam kondisi yang rojulun la yadri annahu la yadri, bahwa ketika orang tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya tidak mengerti, itu yang paling bahaya. Efek sosialnya adalah kalau dia menjadi seorang pemimpin, itu dia akan menyengsarakan rakyatnya. Kalau dia menjadi seorang petani, dia itu akan merugikan. Orang yang ada dalam posisi rojulun la yadri annahu la yadri itu banyak mudaratnya. Malah beberapa ulama lain itu mengatakan bahwa ada manusia wajib, manusia sunat, manusia makruh, dan manusia haram. Itu sebenarnya hampir sama pengertiannya kayak rojulun yadri annahu yadri, rojulun la yadri annahu yadri, rojulun yadri annahu la yadri, rojulun la yadri annahu la yadri. Sebenarnya hampir sama. Nah, jenis yang rojulun la yadri annahu la yadri ini adalah termasuk jenis manusia yang haram, kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang rojulun yadri annahu yadri itu termasuk jenis manusia yang wajib. Jadi keberadaannya itu memang harus ada. Nah, kalau yang sunat yang bagaimana? Nah, kalau yang sunat, manusia sunat itu adalah yang keberadaannya itu sangat diutamakan. Akan tetapi tidak adanya manusia itu, tidak adanya orang itu juga tidak berpengaruh secara signifikan. Tapi kalau dia ada, kondisinya lebih baik gitu. Kalau dia tidak ada, ya tidak apa-apa sebenarnya. Itulah manusia sunat. Mungkin kalau bahasanya Imam Al-Ghazali termasuk yang rojulun la yadri annahu yadri. Jadi walaupun dia pinter, akan tetapi karena dia itu tidak bisa bermanfaat kepada orang lain, ya nggak ada juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia itu bisa mendayagunakan kepintarannya, itulah yang menjadikan kondisi masyarakat lebih baik di bidang apa saja, termasuk yang saya contohkan di bidang pertanian itu tadi. Terus ada manusia yang makruh.
makruh itu kan, definisi makruh kan kalau ilmu fikih, makruh itu lebih baik kan ditinggalkan gitu, walaupun dijalankan juga sebenarnya tidak mendapatkan dosa, itu makruh. Nah kalau manusia makruh artinya ya statusnya kayak hukum itu tadi. Jadi keberadaannya itu sebenarnya sangat mengganggu, gitu kan. Akan tetapi kalau terpaksa dia itu ada, ya nggak apa-apa lah, pengaruhnya juga nggak sampai yang menjadikan menjadi problem sosial yang besar gitu. Itu nggak sampai haram lah, gitu. Kira-kira seperti itu. Nggak sampai mudorotnya itu nggak sampai meluas gitu. Ya mungkin kalau tingkatan lingkungan ya mungkin dia itu hanya sebatas gang umpamanya, ya cuma sebatas itu saja, dia itu nggak punya pengaruh ke gang-gang yang lain. Nanti ada mungkin tingkatnya sebatas RT, sebatas RW, sebatas kelurahan dan seterusnya. Nah yang haram, manusia yang haram itu adalah manusia yang mudorotnya itu sangat luas, bukan hanya di tingkat lingkungan ke-RT-an atau lingkungan ke-RW-an atau kelurahan, itu lebih luas. Bahkan mungkin kalau dibiarkan itu akan merusak dunia, merusak tatanan yang sudah yang haram. Nah jenis manusia haram ini biasanya ya la yadri annahu la yadri, sudah dia itu tidak mengerti, akan tetapi dia itu tidak mengerti juga. Menurut hemat saya itu adalah manusia yang sangat berbahaya. Nah, jika ada hal yang seperti itu ya kita harus tahu cara menyikapi manusia-manusia itu, menyikapi orang-orang itu. Jadi manfaatnya adalah dari apa yang saya sampaikan tadi adalah kita itu bisa mengukur diri kita sejauh mana potensi kita, sehingga kita bisa mendayagunakan potensi kita itu untuk kemaslahatan masyarakat gitu. Kalau ternyata kita itu ada di urutan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, itu kita akan lebih mudah untuk mengelola diri kita, sehingga kalaupun kita terpaksa layadri, tidak tahu, ya seharusnya kita jangan sampai menjadi annahu layadri, menjadi tidak sadar diri gitu. Nah, dengan makalah yang diungkapkan Imam Al-Ghazali ini, kita bisa belajar untuk menggali potensi kita, untuk memberdayakan potensi kita, sehingga kita bisa menjadi maslahat bagi orang lain. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kalau ada salah-salah perbedaan tafsir, kalau ada salah-salah perbedaan pengertian terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini, saya mohon maaf, dan saran dan kritik dari teman-teman sekalian sangat saya harapkan. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.